Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di The Prime Show. Ya, pemirsa, manuver politik mulai terlihat pergerakannya. Meski hajat pemilu serentak masih 1,5 tahun lagi. Menjadi momen sejarah untuk pertama kalinya bangsa ini menyelenggarakan Pileg, Pilpres dan juga Pilkada di tahun yang sama. Kalau kita lihat, beberapa parpol sudah terang-terangan menunjukkan kesulitannya dengan membentuk koalisi. Ada juga yang masih cek ombak, lirik kanan kiri, malu tapi mau untuk berkoalisi. Tak kalah menariknya, bursa capres dan cawapres juga sudah menjadi topik perbincangan. Kalau yang ini makin sedap karena para pemainnya atau tokoh politiknya mulai banyak yang saling berkunjung dengan judul silaturahmi. Lalu apakah koalisi berbalut silaturahmi ini akan berakhir pada koalisi? Inilah The Prime Show utak-atik koalisi politik 2024. Dan perjalanan koalisi masih 1 tahun. Ini moga aja rintisan-rintisan terus, perkembangan akan dinamis, terbuka, bagaimana kemudian menyamakan visi, misi, dan cita-cita yang sama. Prinsip saya sebagai pimpinan Gerindra, prinsip Gerindra adalah 1000 kawan terlalu sedikit. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama kami. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang sebelah kiri saya ada Pak Jayadi Hanan. Ini adalah pengamat politik sekaligus Direktur Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak April. Baik, juga ada Bang Deddy Sitorus, ini sebelah kiri saya pas, politisi PDI Perjuangan. Apa kabar Bang Deddy? Baik, selamat malam semua. Terima kasih. Dan juga sebelah kiri saya ada Pak Jazil dari PKB. Halo Pak, selamat malam. Malam April. Ada juga dari Perindo, ada Mas Yusuf Lakasing. Yep, selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di The Prime Show. Saya langsung saja ke PDI Perjuangan. Tadi kita lihat silaturahmi rupanya sudah dilakukan oleh Ibu Puan Maharani rupanya. Nah, ini apakah sudah ada yang cocok Bang Deddy dengan Ibu Puan? Satu pertanyaan tapi sebenarnya 2 persoalan ya. Yang pertama soal Ibu Puan. Soal Ibu Puan kan beliau sebagai Ketua DPP bidang politik dan hubungan kelembagaan ya. Jadi beliau memang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, melakukan silaturahmi, melakukan interaksi dengan partai-partai politik dan yang lainnya. Lalu yang kedua, apakah yang sudah ada yang cocok? Di kita aja belum ada calon presiden, cocok apanya? Kan itu jadi persoalan. Itu yang... Tapi pemilihan mengunjungi A, B, dan C itu apakah bukan prioritas dari PDI Perjuangan? Loh, komunikasi silaturahmi tentu prioritas. Makanya tadi saya katakan, saya meletakkan bahwa apa yang dilakukan Ibu Puan Maharani itu sebagai Ketua DPP bidang politik dan hubungan kelembagaan. Jadi bukan dalam kapasitas yang lain gitu. Itu yang setahu saya. Baik. PDI Perjuangan sudah melakukan manuvernya dengan bersilaturahmi ya. Kalau dari PKB sendiri, seperti apa ini langkahnya? Kita berkomitmen memegang kesepakatan yang sudah ditandatangani di depan ribuan orang dan seluruh televisi juga merilai itu. Kesepakatan Gerindra dan PKB. Oke. Ada 4 poin kesepakatannya. Ingin pemilu damai, yang pada poinnya bahwa urusan presiden dan calon presiden itu di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, dan di poin berikutnya koalisi ini juga akan memperluas tergabungnya partai-partai yang lain. Termasuk kemarin agendanya bertemu dengan Ibu Puan? Itu agenda PDIP. Agenda safari Ibu Puan. Oke. Jadi PKB jadi tuan rumahnya. Karena PKB punya histori yang panjang dengan PDIP, Gus Muhaimin punya histori pribadi juga dengan Pak Taufik Kemas, makanya kita gunakan tradisi berziarah atau nyekar. Pak Deddy kemarin tidak ikut. Artinya bahwa pertemuan antara PDIP dan PKB sambil nyekar itu untuk mengambil semangat momentum sejarah itu. Habis itu terus makan pecel. Nah, disitulah Pak Muhaimin mendoakan Mbak Puan. Kata Pak Deddy, Mbak Puan ini belum menjadi capres dari PDIP. Tapi PKB, Gus Muhaimin sudah mendoakan. Tapi juga Amin. Caimin juga dalam agenda tersebut mengkelakar kalau boleh nih jadi cawapres bersama Ibu Puan. Doanya, Doanya, mendoakan
Mbak Puan jadi presiden. Kalau saya minimal cawapres. Itu kan sama Allah, bukan sama yang lain. Nah, kalau Allah kabulkan itu berarti makbul doanya. Amin. Nah, tetapi ada faktor-faktor lain yang harus kita hitung fakta politiknya. Misalkan sampai detik ini katakanlah PKB baru berkomitmen dengan Gerindra. Nah, kita kalau nanti misalnya PDIP bergabung di situ, apakah kesepakatan ini berubah? Tentu dong, pasti. Kan itu. Kalau sekiranya nanti bergabung. Kalau toh tidak bergabung, suara PKB dengan Gerindra itu sudah cukup untuk berangkat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tinggal ditentukan saja, calonnya juga ada sudah. Oke, saya mau ke LSI, Pak Jayadi, Anda melihat ini seperti apa? Yang silaturahmi ini, ya silaturahmi ini selain sesuatu yang bagus seperti kata Bang Deddy, saya kira itu akan terus berlangsung sampai menjelang pencalonan. Ya, tetapi kalau salah satu dari kubu koalisi itu tidak ada satupun yang berani secara lengkap mengumumkan siapa capres cawapresnya, maka belum akan ada kejelasan yang betul-betul konkret dari ada berapa kubu, siapa ajakan capres dan sebagainya gitu ya. Tapi ada maksud tertentu tidak sih Pak Jayadi dari bentuk-bentuk silaturahmi yang ada ini? Tentu saja pertama secara substantif itu menjajaki kemungkinan-kemungkinan koalisi kan gitu. Yang kedua secara simbolik itu ya bagian dari tadi kebersamaan sebagai bangsa dan sebagainya. Toh tidak ada hambatan komunikasi secara umum antar partai kan, antar bakal calon presiden atau antar berbagai nama yang sekarang bertaburan gitu. Sebetulnya kalau kita perhatikan sebetulnya itu sudah mulai ada gejala-gejala koalisinya mengerucut kepada paling tidak 3 kubu sebetulnya ya. Pertama kubu PDIP bersama yang mungkin nanti diajak berkoalisi. Kita nggak tahu tuh apakah bisa jadi PKB PDIP bergabung atau dengan PKB bisa jadi Golkar atau PDIP bersama KIB. Bicara soal silaturahmi ini Pak Jayadi, saya punya visual berikut ini. Ya, ini visual yaitu pertemuan antara Caimin dan juga Ibu Puan begitu ya. Makan pecel bersama. Nah, ini menarik sekali nih. Kenapa harus makan pecel bersama begitu ya? Kalau kita lihat kemarin-kemarin ada juga Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Puan naik kuda. Nah, ini menariknya ada aktivitas yang dilakukan begitu. Nah, kalau Anda melihatnya begitu Pak Jayadi, apakah ini ada pesan yang akan disampaikan atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, tentu saja ada pesan yang disampaikan. Satu secara simbolik itu kan bahwa tidak ada masalah antara satu elit dengan elit lainnya gitu kan. Yang kedua, pesan-pesan yang disampaikan misalnya makan pecel bersama. Pecel itu kan makanan rakyat. Terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, juga Jawa Barat. Jadi Jawa Timur kalau kita ambil site-nya tempat tadi visual, itu kan Jawa Timur. Jawa Timur itu penting dalam konstelasi pemilihan presiden di Indonesia, terutama 2 pemilu terakhir. 2014 dan 2019. Siapa yang menang di Jawa Timur menang jadi presiden kan? Jadi siapa yang paling bisa menarik hati pemilih di Jawa Timur, maka dia potensial untuk punya dukungan yang cukup kuat di situ. Jadi banyak yang kalau mau ditafsirkan itu segala macam ya, tapi ya antara lain begitu. Tafsirnya. Kalau partai parlemen sudah melakukan silaturahmi tokoh-tokoh elit politiknya, kalau dari Perindo apa strateginya? Apakah akan menunggu dan melihat atau seperti apa, singkat saja? Ya, yang pertama kita melihat sih silaturahmi ini baru gimmick belaka dan ini sifatnya elitis. Perindo itu fokusnya gimana ada di Senayan. Makanya kami mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh partai-partai, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat tingkat bawah. Itu fokus Perindo. Kami bukan berarti kami menafikan koalisi. Kami sudah sempat menggagas koalisi partai non-parlemen. Kalau berkumpul itu angkanya lumayan signifikan. Jadi fokus ke rakyat ya sekarang yang untuk bisa membina begitu. Baik pemirsa, kita sudah juga terhubung dengan Bang Dev Laksono, politisi Golkar, yang akan berbincang juga bersama kami. Namun kita akan bahas ini lebih jauh, tetap bersama kami di The Prime Show.